berada di Museum Juang di daerah Tambun. Kita akan mau melihat para tokoh-tokoh yang ada di Kota Bekasi. Ini adalah bupati dari awal. Ini Honor Ali pertama kali nih, koordinator Bupati Jatinegara, Suhandan Umar, Nausan. Lah ini kalau kita mulainya ini dari Pak Sukomartono nih, kenal nih, Muhammad Jamhari. Terus ada Wikanda itu, AM Soleh Manaf, Heri Kusairi. Lah ini juga calon-calon bupati juga ini. Dari Komsat. Yuk kita masuk. Oke. Ya, kita masuk ke foto-foto selanjutnya. Ini peta sebaran beberapa situs penting. Oh nggak boleh? Oh ya nggak apa-apa. Ya, ini kawasan situs bumi tulang binatang. Yang ini mohon izin ya, boleh foto sama dia Bapak ya, nggak boleh. Ya, ini adalah awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara ya. Kan sih ada limanya di Bogor, nah berarti aslinya itu Para di daerah ahli sepakat bahwa kalau yang sepakat sini Jawa itu aslinya ada di Pusat Nasional Jakarta. Nah yang pertama adalah sejarahnya asal usul nama kawasan Bekasi. Kerajaan Tarumanegara. Jadi di situ disebut Kerajaan Tarumanegara sama asal usul nama Bekasi. Kalau Kerajaan Tarumanegara, rajanya siapa? Munawwarman. Mulawarman. Munawwarman. Munawwarman tahun berapa itu? Munawwarman kurang tahu pada abad ke-5 sama abad ke-7. Oh, kalau penerjemah harus tahu tuh dari belajar. Munawwarman pusatnya di mana? Pusat kerajaannya? Ya ini Taruman. Iya, Sundanya di mana? Iya, Sunda Jawa Barat, di Bandung atau di Oh. Enggak saya salah, ragu-ragu. Ya, ini adalah teman-teman yang mengunjungi Museum Juang. Ini Bekasi dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu adalah kaki yang mulia sang. Oh ini Purnawarman ya, Raja Negeri Tarumanegara. Itu kaki Raja Bekasi. Ini tapak kakinya. Ciaruten. Ini dulu di SD SMP diajarin loh. Prasasti Ciaruten, kerajaan Purnawarman, prasasti kebun kopi, tapak gajah, prasasti Cidang Hyang pada 1947, prasasti Muara Siantan. Ya, ini ada banyak prasasti ya. Banyak candi yang ada Prasasti. Kalau ada candi itu berarti kan dulu masyarakatnya Buddha ya. Hindu. Iya, masyarakat Hindu. Ya. Pertama kan yang Agama Hindu nih. Buddha. Di mana ini? Arca Wisnu Buaya. Ini Mbak dari mana? Dari kampus apa dari Universitas Bayangkara, Pak. Universitas Bayangkara yang ada di Bekasi. Iya, Sumarekon itu Sumarekon. Oh, yang di Sumarekon itu. Iya. Oke. Bekasi di bawah pengaruh Mataram. Pengaruh Mataram. Serangan Mataram ke Batavia. Bekasi abad ke-8 hingga abad ke-16. Ya, inilah keadaan Museum Juang yang ada di Tambun. Saya dilayani oleh Srikandi cantik nih. Para Srikandi cantik ini yang menerangkan tentang Pasundan Bubat gimana? Menceritakan mitosnya orang Jawa sama orang Sunda nggak boleh menikah. Oh, gini awalnya. Awalnya
Karena Kenapa disebutnya Pasunda Bubat? Karena waktu pas peperangannya ini di lapangan Bubat, yang sekarang dengan alun-alun Jawa Timur. alun-alun Jawa Timur. Kita buat Jawa hadiah. Timur kemudian. Ayam muruk. Jawa Timur tempatnya di mana tuh? Di Jawa Timur tepatnya di daerah Jawa. Dia bukan di Pekayot. Kan Jawa Timur kan Pak. Di Jawa Timur. Nah, terus. Kalau ditanya kayak gitu sama dosen sejarah, beliau nggak ngerti lah. Ya ini perang Bubat ini. Ya, ini peperangan antara Orang Jawa dengan orang Sunda ya. Jawa sama Dalam orang rangka Sunda. memperebutkan apa Mbak? Memperebutkan suatu wilayah Nusantara. Oh bukan cewek biasanya kan? Enggak ya? Ini si ayam muruknya ini tuh sebenarnya tuh nggak mau mencari perangan kayak gini, cuman dari si ibunya ayam muruk ini menjadikan si Dia Pitaloka ini bukan dijadikan permaisuri, melainkan dijadikan tumbal. Itu akhirnya dari Lingga Buana ini tidak terima karena putrinya itu dijadikan sebagai tumbal, bukan dijadikan permaisuri. Terjadilah peperangan yang ada di lapangan Bubat. Oh gitu. Iya iya. Ya, Dia Pitaloka ini. Makanya dia tuh ini, PDIP. makanya Iya bener lah. Terus dia tuh menjaga kesuciannya dan kehormatannya. Akhirnya dia itu mati bunuh diri. Tapi sebelum mengucapkan dia mati bunuh diri ini, dia mengucapkan kata sumpah. Oh. Esti larangan di kaluaran itu artinya nggak boleh menikah selain di orang Sunda. oh Akhirnya gitu. terbitlah mitosnya seperti itu. Tapi sekarang banyak kawin Banyak, orang Sunda karena sama kan orang. dia dengan rasa cinta. Oh gitu. Mbak orang Sunda apa Jawa nih? Jawa. Oh Jawa. Boleh kawin sama orang Sunda nggak apa-apa? Boleh, kalau perempuan boleh. Ini orang mana? Jawa apa Sunda? Kalau Bekasi. Kalau ini apa nih Mbak? Ini batu prasasti tapak atau sangyang Ya ya. Mbak udah lama di sini Mbak? dari tahun 2021 Bapak. Oh udah lama ya. Melalui kerajaan Galuh. Oh ini Galuh itu sekarang ada di Kerawang nih, ada perumahan Galuh ini. Iya, Ada kerajaan Galuh ya? Galuh kan Sunda. Sunda. kan? Kalau yang Abad di ke- daerah Karawang itu kan di Tarumanegara. Iya. Itu penemuannya itu di daerah Karawang, tapi untuk istananya itu sampai sekarang belum diketemukan. Jadi temukannya itu hanya gapuranya aja. Galuh sama. Sama Sumatera kerajaan Galuh kan sama. Oh iya ini. Wah Mbak, ini kok porno nih nggak pakai baju, nggak pakai BH. Cowok apa cewek nih? Oh kalau cewek nggak boleh ya gituan. Ini raja siapa Mbak? Purnawarman. Purnawarman ya. Iya, yang ini udah foto video ya kak? Hah? Udah buat foto video. Oh iya. Mbak mahasiswa. Enggak, masih anak SMK PTL. Oh di sini ada anak SMK, ada mahasiswi campuran ya? PKL ya? Berapa hari ini? Kalau saya SMK 3 bulan. 3 bulan ya? Ada yang 4 bulan mahasiswi, sama ada yang sebulan juga. Iya cantik-cantik masih polos nih. Belum mahasiswa soalnya ya. Nanti kalau udah mahasiswi dipoles ya. Ini apa nih Mbak? Ini tentang arca. Tentang itu sepakatnya Raja Purnawarman sama tentang ilustrasi kerajaan di sini. Ceritanya. Ya ini Siap. ini perahunya dari Komsat apa ya? Dari mana nih? Perahunya Prabu Surawi Sesa itu. Oh. Kerajaannya Prabu Surawi Sesa. Cina kan Ini Pak belum ada Komsat ini? belum boleh. Belum. Iya. Ini perahunya Prabu Siliwangi. Oh, Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi. Mantap, Pak Ketua. Pelayanan pertama orang-orang Belanda ke Nusantara. Ini VOC ya, zaman VOC ya. Kenapa POC itu dibilang company? Nah, Dibilang company. Hah? Belum lahir, jangan nanya berarti. enggak dia belum bisa nerangin soalnya bukan guru sejarah ya. Orang itu nggak tahu bilang company ini, bilangnya Vereeniging Oost India Company. VOC. nah ini POC ini. Bahasanya bingung karena orang bisa nggak ngerti, bilang company aja gitu ya. Padahal POC sebetulnya. Itu ya Pak ya? Benar.
Isi hak oktroy VOC adalah melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sama Selat Magelang. Oh sini. Oke. Tapi orang tua kita bilang company mereka Tujuan untuk mengamankan kepentingan perdagangan Belanda di Nusantara, terus mengirimkan rempah-rempah ke Nusantara ke Belanda. Di sini juga ada isi hak oktroy VOC. Yang pertama itu melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelang masuk ke Nusantara. Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Nah, membentuk aktivitas, melakukan perang dan menjajah Indonesia, membangun benteng dan mengadakan perjanjian di seluruh Asia dan mencetak serta mengeluarkan mata uang gulden hingga Belanda. Kalau oktroy itu tuh Mbak, oktroy itu artinya apa? Mungkin kayak hak undang-undangnya VOC zaman dulu. Perjanjian maksudnya. Kalau Tanjung Harapan daerah mana nih? Itu di daerah Magelang. Di daerah Selat Magelang. Itu di mana? Boleh tahu? Mungkin di Jangan mungkin. Oh berarti nggak ngerti. saya kurang tahu Pak. Harus belajar lagi ya. Setelah gagal menjadikan Banten sebagai pusat. Wah, tahun 1596 Cornelis. Cornelis de Houtman. Ini namanya Cornelis de Houtman itu kita belajar ini di SMP ya. Iya, kenapa ini? Merapat di Pelabuhan Banten. Identitas Ya ini yang Solo, pertama ya. kali VOC ini. Oh, Jadi begitu enak, rupanya gampang ini orang-orang Indonesia dibodohin gitu kan. Langsung nih. Jadi 1596, 1610, 1619 berhasil menguasai Jakarta. Nah ini kan tujuannya akhirnya jadi apa? Perang, menguasai wilayah kan. Terjadi perpindahan kekuasaan itu pemerintahan dia Belanda. Ya ini para penjajah-penjajah kita nih. Peter. Berarti orang pintar-pintar semua dulu dia. Iya. Jadi orang-orang pintar itu minterin ya. Iya. Ini daerah mana ini? Daerah apa nih? Ini masa kerajaan India. Di sini ada banditnya ya. Ada bandit, mana bandit? Perbanditan di Bekasi. Waduh, di daerah mana nih perbanditan? Bekasi Pak, kalau untuk Banditnya sebenarnya pahlawan. Bekasinya di mana nih bandit ini? Perbanditan. Pemerintah di Bekasi di bawah. Aksi jantan. dia ada Berarti preman-preman itu ada dari dulu ya? iya. Tapi dia tuh niatnya untuk baik Pak. Iya. Jadi si Tokowa ini melakukan pencurian di rumah kota tuan tanah. Nah, hasil curian itu dia bagikan kepada petani yang terdekat Bekasi. Kayak si Iya. Pitung nah. Iya, karena dulu tuh orang Bekasi disuruh paksa bayar pajak sama orang Belanda, cuma kan pajaknya mahal. Iya, terus akhirnya hasil curian itu dibagi tuh kepada rakyat Bekasi. Jadi baik itu. Iya, baik. Jadi kalau istilah pencurian itu baik? Iya, Oh enggak. Iya, disebut sama orang Belanda itu dia pemikir onar. Iya, membuat onar. Ya, tapi istilah pencurian sebenarnya tidak baik. Iya. Ya. Tinggal Namun kan tetap di penjara juga Pak. Di 2 tahun Iya. penjara di penjara 2 tahun, habis itu diasingkan ke Manado. pahlawan Entong Tolo, pahlawan rakyat Bekasi. Tahun berapa ini Mbak? 1904 sampai 1908. Oh belum lama ya. Iya kan 1000. Aksinya sampai 4 tahun aja dia bertahan. Mbak udah lahir belum? Belum lah Pak, Oh, saya belum lahir ya? tahun 2000. Oh 2000. Ibu juga belum lahir jangan-jangan ya? Iya belum, ibu tahun Ini dibuang ke Manado, makan-makan ikan dia di sana. Iya. Benar ya? Makan Dia ikan. diberi ke depan nelayan. Seorang bandit yang membagikan sebagian hasil kalau perampokannya kepada petani. Makanya nggak heran kalau di Manado itu bukan entong tapi tole. Tole ya. Tole. Kalau orang Manado kan bilang entong tuh kayaknya agak ribet, makanya dia bilang tole. Makanya anak-anak laki-laki itu panggil tole. Oh gitu ya. Siap. Ini kayak sepitung nih. Ini iya mirip si Pitung ini ya, si Entong itu ya. Film tentang sejarah Bekasi. Kayaknya dulu ada tempat duduk kayak bioskop. Lagi perbaikan Pak. Oh. Lagi perbaikan, nah ini yang masih tiga dimensinya. Berdasarkan perjanjian yang terjadi dihilangi oleh Belanda. Belanda malah menyiapkan agresi militer secara masif. Tahun berapa ini?
ke seluruh wilayah di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa bagian barat, agresi Bagus juga ini ya, Pak. dimulai dari Jakarta. Dengan target pertama untuk selesai. Iya, artinya ini benar-benar Dan Cikampek. Di sisi lain, pakai ada bahasa Inggrisnya, artinya udah benar-benar. Kopinya tempat tukang kopi deh. Ada di sana, Pak. Di sebelah. Aku pernah di sini diputerin film gitu. Kan filmnya itu ya. Oh, ini Iya, tapi maksudnya ada kayak tempat balkon film gitu, Pak. Katanya tadi lagi direnovasi. ini masih ada sisa bau dari ini ya. Belanda. Dan itu tuh kan dulu bau gedung ini penuh. Ini nih kelelawar. Oh gitu. Iya, jadi baunya kan karena ini baru dibersihin ini. Itu masih ada sedikit tuh. Iya, Makanya iya. digambar kelelawar. Dulu penuh Iya. ini nih. Pernah kesini, Pak? Pernah kesini. Bau masuk sini nggak bisa. Khairil Anwar, oh Khairil Anwar. Rawang Bekasi. Apanya? Kiai Haji Nur Ali. Saya berada di Museum Gedung Juang bersama dengan teman-teman dari Komsat dalam rangka setiap tahun sekali kita mengadakan goes kesini dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Ini adalah para arjuna-arjunanya. Beliau-beliau ini udah pada pensiun tapi kelihatannya masih muda-muda. Kayak umur 40-an ya kelihatannya. Iya. Ini ada Om Blok Mandingan, Om Sukimo, Ya, Om Fahrul. Sehat selalu Om ya. Alhamdulillah, makasih Om. Gelap. Lampunya kan gelap. Orangnya gelap. Ya, ini lagi diterangkan tentang kegiatan-kegiatan pada saat zaman perang. Luar biasa. Ini adalah ruangan-ruangan yang ada di Segmennya Museum Gedung Juang. Ini ada angklungnya, memang benar-benar tertata rapi ya. nanti ini setelah itu kita latihan paskibra. Oke, siap. Ada makan siangnya ya Om? Ini ada sertifikat. Sekalian tempat untuk latihan paskibra. Haji Eka Supriya Atmaja SH, Gedung Juang tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya ya? Haji Eka Supriya Atmaja SH, pelatih tahun berapa ini? Oh, ini urutan bupati-bupati yang ada di Bekasi. Terakhir Eka Supriya Atmaja SH 2017 sampai sekarang. Oh ini yang Kabupaten Bekasi bukan kota ini ya. Kabupaten. Iya. Dulu kan Sukamartono ini waktu masih kita belum dijadiin Masih di Bekasi, pembagian kota dan kabupaten belum ada waktu itu.
suasana berada di Museum Gedung Juang yang ada di Tambun bersama dengan Komsat setiap tahun sekali. Halo, kita berada di mana? Kita di Gedung Juang makan jeruk. Wis, lagi makan jeruk ya. Sri Kandi Komsat memang luar biasa. Ya, selalu sehat ya. Oke. Ya.